No risk, no reward guys. Nggak ada resiko, maka nggak ada rewards juga. Dan kali ini teman-teman, kenapa saya mengatakan tidak ada resiko, tidak ada rewards adalah karena saya melihat pertanda pergerakan Bitcoin ini akan positif ke depan ini. Bahwa low retail activity is usually followed by Bitcoin price rallies. Artinya ini sedikit sekali nih para retails di sini dan mereka sempat dibuat ketakutan adanya berita tether segala macam kemarin itu teman-teman, dan pada hari ini pun retail ternyata masih ketakutan. Jadi teman-teman, no risk no rewards dalam hal ini. Karena Bitcoin supply shock is brewing. Jumlah Bitcoin ini sudah mulai berkurang di pasaran. Dan akankah Bitcoin ini hit 70k next berikutnya? Apakah dia akan langsung sentuh di situ? Coba kita perhatikan di sini, saya perbesar gambarnya. Ini adalah peristiwa halving si Bitcoin berikut dengan price actionnya dia di sini, dan ternyata setelah halving harganya flat, bahkan cenderung dia negatif turun. Kemudian yang di bawah ini adalah stok atau jumlah Bitcoin yang ternyata terjadi penurunan, teman-teman. Dan kenapa dia terjadi penurunan? Karena orang-orang ambil Bitcoin itu dari exchange, dipindahkan ke walletnya mereka, ditambah lagi dengan adanya para ETF yang memborong Bitcoin ini banyak. Oleh karena itu, ini kayak kita melihat suatu kejadian yang jelas di depan mata kita itu kayak akan naik, tapi kita masih takut seperti itu. Akan tetapi teman-teman, sebelum saya melanjutkan, saya tetap mengingatkan bahwa investasi di kripto ataupun Bitcoin itu meskipun aman ya, secara umum Bitcoin ini lebih aman daripada altcoin, saya tetap ingatkan bahwa ini adalah investasi yang beresiko dan kita bisa kehilangan uang kita bisa kehilangan tabungan kita. Oleh karena itu, kita berinvestasi dengan uang dingin, apalagi yang sudah beku. Pokoknya dingin lah. Artinya jangan sampai kita kepikiran ini, wah, saya akan mengeluarkan semua aset saya dan tiba-tiba altcoins yang kita investasikan malah tidak terjadi kenaikan seperti itu teman-teman. Oleh karena itu uang dingin sajalah kita pakai di sini. Dan kita lanjutkan di sini mengenai berita positifnya di sini untuk si Bitcoin teman-teman. Karena saya yakin orang-orang yang sudah berinvestasi cukup lama di sini dari 2022, dari 2023 itu orang-orang yang sudah siap ambil resiko. Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa institusi itu melakukan pembelian atau paus-paus melakukan pembelian, sementara retail itu masih dalam posisi takut atau dia ini tidak ikut serta. Akan tetapi apabila kita melihat ini dari Well Trades merupakan alert di sini bahwa ada 2 juta dolar pembelian untuk Bitcoin di harga 67.700-an dolar. Ketika harga Bitcoin tadi menyentuh di 67.700-an dolar ketika saya merekod video ini teman-teman. Dan selanjutnya, apakah kita akan melihat ke 70k seperti yang dikatakan di sini mengenai supply shocks yang terjadi di Bitcoin ini? Dan lagi-lagi kita juga mesti mengingat bahwa ini merupakan progres dari pergerakan cycle topnya si Bitcoin yang terjadi setiap 4-5 tahun setelah halving ataupun halving yang sebelumnya terjadi. Dan ini ditandai dengan garis yang hitam untuk yang warna pergerakan si Bitcoin dari bottomnya sampai ke cycle topnya. Dan yang dua ini adalah pergerakan yang sudah pernah terjadi di 2 siklus sebelumnya, yang warna biru itu 2014 sampai ke 2017, kuning ini di tahun 2018 sampai ke 2021, dan kita berada di area ini nih. Yang hitam ini teman-teman, kita mau lari kemana ini? Apakah kita akan turun datar saja di sini sampai ke 2025, atau dia turun lagi ke bawah di sini, atau malah seperti yang kita ekspektasikan dia terjadi kenaikan seperti 2 siklus yang pernah terjadi sebelumnya teman-teman. Karena tidak hanya patterns ini saja yang kita perhatikan, di sini ada Stock Money Lizard yang memberi kita pergerakan Bitcoin untuk yang 1 minggu di sini dengan weekly RSI-nya dia. Dan di sini teman-teman, dari channel penurunan ini
kita sudah menembus bahkan sempat di 67.000 dan kemungkinan besar kita turun kemarin itu untuk ngetes ini resisten yang sudah ditembus ini, kemudian ini dijadikan support oleh si Bitcoin ini dan ekspektasi kita terjadi kenaikan seperti yang digambarkan oleh si Stock Money Lizard di sini teman-teman untuk pergerakan harga si Bitcoin, karena weekly RSI-nya juga sudah mirip seperti yang pernah terjadi di 2023, kemudian terjadi crossing dia di sini untuk weekly RSI-nya dan sekarang juga sudah terjadi crossing dan kita ekspektasikan dia terjadi kenaikan lagi seperti ini teman-teman. Selanjutnya adalah Ethereum di sini. Kenapa saya lagi-lagi berbicara tentang Ethereum teman-teman? Karena saya pikir ini adalah mother of all alts. Karena apabila dia bergerak nanti terjadi pemantulan di sini dari ETH per BTC-nya, itu akan membawa pergerakan untuk para altcoins. Teman-teman, untuk lebih lengkapnya kita bisa perhatikan di sini mengenai patterns yang terjadi di siklus si Ethereum ya, yang mengikuti pergerakan si Bitcoin juga. Ini terjadi puncak si Ethereum dan ternyata dia turun dan cukup dalam dia turun. Dan ini lagi-lagi per BTC ya teman-teman. Patterns-nya kok sama gitu kan dengan penurunan yang pernah terjadi di 2019-2020 di sini teman-teman, sebelum akhirnya dia terjadi kenaikan gitu untuk si Ethereum-nya di sini. Dan lagi-lagi sekarang ini tampaknya kita juga sudah menembus seperti yang terjadi di sini. Dia menembus support di sini dan kita juga sudah tembus support di sini dan kita ekspektasikan dia ada sedikit pantulan sampai ke area di sini teman-teman. Sebelum dia terjadi penurunan lagi, mungkin seperti itu, dan akhirnya setelah itulah terjadi pemantulan harga untuk si Ethereum-nya di sini dan lanjut-lanjut mungkin sampai ke 10K ataupun 8K untuk Ethereum USDT-nya teman-teman. Dan ini adalah Ethereum per BTC-nya dan semoga ini terjadi kenaikan ke depan ini. Kemudian teman-teman, 9 hari menuju ke pemilihan Presiden Amerika Serikat ini, rasa-rasanya ini kayak keyakinan besar sekali ini untuk si Donald Trump menang, yang mana nanti itu juga akan membawa positif-positif lah ke market ini ya, aura-aura positif seperti itu. Akan tetapi tidak sedikit juga teman-teman di Twitter yang mengatakan bahwa siapapun presidennya, Bitcoin ini meskipun mungkin akan terhalang sebentar, terdelay sebentar, seandainya skenario terburuknya Kamala Harris menang, Bitcoin itu pasti akan terus terjadi kenaikan karena Bitcoin ini merupakan salah satu aset yang sangat-sangat mewah untuk sekarang ini. Itu menurut opini pribadi saya di sini teman-teman. Dan sebagai plankton di sini, saya tidak hanya kepada Bitcoin, lagi-lagi saya katakan, altcoins itu saya idam-idamkan, saya dambakan. Ke depan ini, apabila terjadi pergerakan masif dari si Bitcoin, yang saya tunggu itu adalah dominance-nya turun. Dan terakhir menutup video kali ini, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa patterns yang terjadi di sini, meskipun sejarah itu kadang tidak terulang dengan cara yang sangat-sangat sama, akan tetapi iramanya ataupun strukturnya kemungkinan akan tetap sama secara garis besar. Dan kali ini kita bisa memperhatikan di 2017, butuh waktu di sini sekitar 1461 hari sebelum akhirnya ada terjadi konsolidasi di sini dan baru terjadi kenaikan, boom. Dan di tahun 2020-2021 ini juga terjadi konsolidasi di sini setelah 1460 hari Bitcoin langsung spike seperti ini teman-teman. Kemudian sekarang ini agak lebih lama ya daripada yang dua sebelumnya. Di sini kan cuma beda 1 hari. Sekarang ini kita sudah di 1487 hari teman-teman. Dan konsolidasinya ini cukup lama. Jadi ibarat kata ini semakin lama persiapannya, kayaknya ini akan terjadi kenaikan yang cukup tinggi untuk pergerakan harga si Bitcoin ke depan ini teman-teman. Dan itu harapan kita semua. Dan memang saya tidak bahas beberapa altcoins di sini. Teman-teman bisa melihat ya koleksi-koleksi altcoins apabila kalian ingin melihat referensi. Dijadikan referensi saja teman-teman beberapa altcoins yang sudah saya sampaikan di video Black Cuan. Dan di update yang berikutnya saya akan kembali mengupdate mengenai beberapa altcoins yang potensial untuk kita bawa ke bull market yang akan datang ini. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton update berita kita kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.